Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada para seluruh siswa-siswi se-Indonesia, khususnya siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, teman-teman, kita berdoa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi, kita semuanya, saya, adik-adik, murid-murid, siswa-siswi semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dalam meresapi segala ilmu-ilmu yang akan kita belajari bareng pada kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita semuanya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih pada bab yang pertama, yaitu pada bab thaharah. Pada bab apa anak-anak? Pada bab thaharah, bab tentang bersuci. Adik-adik kira-kira sudah tahu belum yang dimaksud dengan thaharah, yang dimaksud dengan bersuci? Nah, mari kita belajar secara bersama. Bersuci di dalam bahasa Arab ialah at-thaharatu. At-thaharatu mempunyai dua makna, ialah lughatan wastilahan. Secara bahasa, makna at-thaharah ialah bersih dan suci. Apa adik-adik? Bersih dan suci. Sedangkan makna istilah fikihnya, at-thaharatu ialah bersih dan suci dari najis dan hadas. Apa saja hal-hal yang membedakan antara bersuci dan membersihkan diri? Adik-adik sudah tahu belum bersuci dan membersihkan diri itu? Ada 4 unsur yang pokok membedakan antara bersuci dan membersihkan diri. Yang pertama, kalau seandainya kita bersuci ialah dengan menyertakan niat. Orang-orang yang ingin bersuci maka harus niat terlebih dahulu. Tetapi kalau orang yang membersihkan diri ialah tanpa niat. Coba apa contohnya? Contoh daripada bersuci misalkan ialah wudhu. Seseorang ketika ingin berwudhu maka harus niat terlebih dahulu. Tetapi kalau dalam hal membersihkan diri ialah tidak usah niat. Contohnya membersihkan atau membasuh muka supaya lebih segar mukanya, kan tanpa niat terlebih dahulu. Terus yang kedua, sama unsurnya, ialah yang kedua bertujuan untuk membersihkan diri.
Orang yang bersuci pasti ingin bersih. Orang yang membersihkan diri pasti ingin bersih. Dua-duanya sama unsurnya. Unsur yang ketiga ialah apa? Diatur tata caranya oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Mana yang diatur dan mana yang tidak? Bersuci tata caranya diatur oleh ketentuan fikih. Sedangkan bersuci tidak diatur oleh ketentuan fikih. Jadi siapa yang ingin membersihkan diri maka tidak ada ketentuan fikihnya. Tetapi kalau bersuci semuanya diatur oleh syariat Islam. Kemudian unsur yang keempat ialah apa? Unsur yang keempat ialah mengikuti pola hidup sehat. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, semuanya ingin sehat seperti pola yang telah dijalankan, yang telah diatur oleh syariat Islam. Jadi orang yang bersuci ingin hidupnya sehat, orang yang membersihkan diri pula ingin hidupnya sehat. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi apa? Secara garis besar, perbedaan antara membersihkan diri dan bersuci. Membersihkan diri ialah kehendak pribadi masing-masing. Orang yang ingin mandi, orang yang ingin menggosok gigi, orang yang ingin membasuh wajah saja ialah kehendak pribadi. Namun bersuci ialah mengikuti tata cara dan aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan terperinci oleh ulama-ulama fikih. Apa tujuan daripada bersuci? Agar ibadah yang kita laksanakan seperti sholat, seperti berwudu, haji, dan macam-macam lainnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Seperti itu adik-adik. Dan kemudian ada dasarnya atau tidak? Ada dalilnya atau tidak di dalam Al-Quran? Dasar hukum dalil bersuci di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sampai di sini adik-adik sudah paham atau belum tentang pengertian bersuci, tentang tujuan daripada bersuci, terus juga sudah hafal atau belum tentang dalil yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tentang bersuci? Alhamdulillah, insya Allah sudah pada paham dan sudah pada hafal. Kemudian kita akan membahas tentang apa yang menjadi alat utama untuk bersuci. Apa adik-adik? Benar sekali. Alat yang digunakan paling utama untuk bersuci ialah air. Apa? Air. Air di dalam bahasa Arab ialah ma'un. Apa? Ma'un.
Air yang digunakan di dalam bersuci, ya tidak semua air. Belum tentu semua air dapat digunakan untuk bersuci. Jangan-jangan adik-adik yang suka minum es teh misalkan, airnya dibuat bersuci. Tidak. Tetapi air yang digunakan untuk bersuci secara syariat Islam harus kita lihat dan tinjau dari segi pembagiannya, dan kita tinjau juga dari segi hukum penggunaannya. Pembagian air menurut tingkatannya. Nomor 1, air yang suci dan mensucikan. Nomor 2, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga ialah air mutanajis. Kita bahas nomor 1 dulu. Apa tadi? Air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan disebut juga air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Ialah air yang jatuh dari langit dan bersumber dari bumi. Maksudnya bagaimana? Air yang jatuh dari langit dan bersumber dari bumi yang digunakan untuk mensucikan diri kita mempunyai syarat, yang mana syaratnya ialah warnanya, rasanya, baunya tidak mengalami perubahan. Apa tadi syaratnya adik-adik? Rasanya, baunya, warnanya tidak mengalami perubahan. Contohnya ada 7 macam di sini. Yang pertama, ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air sumur, ada air es, ada air embun, ada satu lagi air mata air. Yang mana 7 air ini, 7 macam air ini bisa kita gunakan untuk mensucikan diri kita, ialah bersuci. Yang kedua ialah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya bagaimana? Air tersebut mempunyai sifat suci saja tetapi tidak bisa mensucikan. Contohnya ada 3 macam di sini. Yang pertama ialah air suci yang telah bercampur dengan barang-barang yang suci. Contohnya misalkan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya mempunyai air yang berasal dari air sumur, ditimba dan kemudian dimasak, dicampur dengan teh. Nah, ini kan sudah berubah apanya? Sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya. Maka air ini sudah tidak dapat dipakai untuk bersuci. Air yang kedua ialah air mustakmal. Berasal daripada kata-kata istakmala yastamilu. Maka air yang dimaksud ialah air yang sedikit, yang mana air tersebut sudah selesai digunakan, maka tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga ialah air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan tersebut mempunyai kadar air yang tinggi. Contohnya air kelapa. Ayo, seger toh? Nah, air kelapa tersebut suci tetapi tidak bisa untuk bersuci, tidak dapat untuk mensucikan. Contohnya seperti itu. Dapatnya apa? Mudahnya apa? Dibuat es degan. Yang terakhir ada air mutanajis. Apa maksudnya? Ialah air yang sudah terkena najis. Pinter.
Air yang sudah terkena najis. Yang mana pembagiannya ada dua macam di sini. Yang pertama ialah apabila air tersebut kurang daripada 2 kullah, walaupun air tersebut tidak berubah sifatnya, maka tetap tidak dapat dibuat untuk bersuci. Yang kedua, apabila air tersebut lebih daripada 2 kullah dan tidak merubah sifatnya yang 3 tadi, ada rasanya, ada baunya, ada warnanya, maka bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Seperti itu. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, apakah adik-adik sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Insya Allah sudah paham ya. Saya akan memberikan PR kepada teman-teman semuanya, kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, dicatat, silakan dicatat yang di rumah. Apa tujuan seseorang melakukan bersuci? Atau dengan mudahnya, apa tujuan daripada bersuci? Yang kedua, sebutkan macam-macam pembagian air yang suci namun tidak mensucikan. Saya ulangi lagi, sebutkan pembagian air yang suci namun tidak mensucikan. Alhamdulillah, adik-adik silakan diresapi dengan baik-baik pembelajaran kali ini. Siapapun dan dimanapun panjenengan semuanya, saya adalah manusia biasa yang mana mempunyai kesalahan dan lupa dimanapun. Kalau seandainya dalam pembelajaran kali ini terdapat kesalahan, terdapat kekurangan, mohon segera di kolom komentar. Supaya apa? Supaya kami bisa berbenah dan ilmunya tidak salah, sehingga kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.